Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan sekalian, juga pemirsa dari Anik Flower Garden. Nah teman-teman, di sore hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, di sore hari ini saya akan review ruang tamu ya teman-teman ya, karena sudah agak lama aku tidak merubah dan penataan di ruang tamu ini. Coba ini nanti akan saya rubah sedikit ya teman-teman, akan kita review penataan di ruang tamu ini. Kebetulan ini masih ada beberapa orderan bunga dari teman-teman ya, yang aku tata dan aku taruh-taruh di bagian pojok ruangan, di meja, dan juga ada di beberapa tempat. Tapi kita hanya memvideokan yang berada di depan di ruang tamu ya teman-teman. Nah di sebelah dari jam di ruangan ini aku taruh anggrek bulan warna Fanta ya teman-teman. Aku letakkan di bawah foto ini dengan vas bunga yang seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini, dan di sini ada foto dari keluarga saya, dan di pojok sana itu ada bunga matahari yang besar. Nah yang di tengah ini adalah foto saya ya teman-teman, yang mana ini adalah merupakan prestasi di tahun ini teman-teman. Saya mendapatkan apresiasi dari Mandiri Taspen, yaitu WMS Reward ya teman-teman, yang mana saya mendapatkan apresiasi yaitu Mantapreneur ya, dan ini merupakan buah karya, salah satunya adalah dari merangkai bunga ini. Nah ini saya mendapatkan Mantapreneur terfavorit tingkat nasional ya teman-teman. Alhamdulillah, di usia yang sudah tidak muda lagi, yang sudah senja ini, kita masih mendapatkan apresiasi dari pihak luar, dan penghargaan ini adalah merupakan penutup dari tahun 2023 kemarin, karena pelaksanaan untuk penilaian administrasi ini adalah di bulan Desember, dan penyerahan dari penghargaan ini awal bulan Januari ya teman-teman ya. Dan penghargaan ini adalah salah satu dari tema channel YouTube saya, yaitu tentang kerajinan tangan. Dalam hal ini adalah dari merangkai bunga. Nah teman-teman, hobi yang akhirnya alhamdulillah pada akhirnya mendapatkan sesuatu penghargaan, sertifikat, pengakuan ya. Nah inilah ya, artinya perjuangan itu memang ya, perjuangan itu tidak pasti ya membuahkan suatu hasil gitu ya pemirsa. Dan ini adalah merupakan orderan dari pemirsa Anik Garden. Sebelum kita kirim ini aku coba pasang dan aku letakkan ya teman-teman ya di ruangan ini. Jadilah seperti ini teman-teman, cukup cantik ya ternyata. Dan untuk anggrek ini, anggrek bulan kuning ini, saya mendapatkan pesanan itu sudah beberapa kali teman-teman, dan ternyata teman-teman masih banyak ya peminatnya untuk order anggrek yang seperti ini. Ini adalah anggrek bulan ya, artifisial, bahannya ini bahan premium teman-teman, dan kebetulan ini warna kurdennya warna kuning, dan anggreknya juga warna kuning sehingga kelihatan elegan gitu. Dan ini potnya juga aku ambil dari warna gold ya teman-teman, sehingga tampak cantik dan elegan gitu ya teman-teman. Dan di sini aku tambahkan patung kuda, dan di depannya itu ada bunga yang aku rangkai di anyaman seperti ini. Aku taruh ini
foto dari foto anak dan keluarga ya teman-teman. Dan di meja bundar ini aku letakkan, ini juga pesanan dari pemirsa, dan juga rangkaian bunga mawar ini teman-teman ya. Ini cantik sekali ya, unik ya, dan mewah ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Dan di pojok ini juga ada aku jajar ya teman-teman ya, dari rangkaian-rangkaian bunga. Ada bunga anggrek, dan ini ada bunga ini teman-teman ya. Aku lupa teman-teman ya, ini ya seperti ini yang aku pilih, warna pink dan warna kuning, dan juga ada anggrek warna putih ya teman-teman ya, dan warna pink. Oh aku jadi ingat teman-teman, ini bunga sakura. Nah seperti ini ya, suka lupa ya teman-teman ya. Oke, disinilah rangkaian-rangkaian bunga aku yang diorder oleh teman-teman sebelum aku kirim. Itu kadang-kadang aku coba teman-teman, aku pajang di ruang-ruang dan di bagian ruang tamu itu, ruang tamu ini, dan sekalian untuk mencoba dekorasi di ruang tamu ini. Dan saya teman-teman mendapatkan apresiasi dan sertifikat dari WMS Ribet ini merupakan karya ya yang seperti mimpi gitu ya teman-teman. Nggak menyangka gitu kok sampai nasional gitu ya, tapi semua itu Masya Allah, kalau sudah menghendaki, Allah sudah menghendaki, maka semua itu akan terjadi gitu ya teman-teman ya. Dan aku itu masuk di deretan 5 besar ya teman-teman, dan 5 besar itu terdiri dari beberapa provinsi ya, provinsi, dan antara lain itu kelima provinsi itu adalah sebagai berikut. Dari Provinsi Bali, dan dari Pekanbaru, juga dari Kendari, Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Trenggalek ya, mewakili Jawa Timur teman-teman, dan juga dari Bandung. Nah dari kelima provinsi itulah yang mewakili juara tingkat nasional. Nah merupakan suatu karya terbesar saya ya teman-teman, dan semoga saja nantinya itu bisa menginspirasi terutama adalah keluarga, anak dan cucu. Dan semoga saja ya teman-teman, mungkin untuk teman-teman kawula muda ini juga bisa lebih banyak karya, dan juga bisa meraih bintang dan meraih impian. Sebelumnya, sebelum aku mengikuti lomba di tingkat nasional, saya juga sering mengikuti event di tingkat kabupaten ya teman-teman ya. Dan saya juga sering mendapatkan piagam maupun sertifikat dan piala-piala seperti ini. Dan inilah nanti yang akan menjadi inspirasi dan semangat utamanya adalah keluarga ya teman-teman ya. Ini adalah merupakan piagam penghargaan yang pernah aku raih ya teman-teman ya. Saya sangat bersyukur sekali mendapat kesempatan yang Allah berikan untuk saya. Dan semua itu tidak terjadi begitu saja ya teman-teman, melalui proses yang panjang, melalui ketelatenan, ketekunan, dan kesungguhan. Semua itu bisa kita raih. Tanpa perjuangan yang gigih ya, upaya, kesungguhan, semua ini adalah tidak mungkin terjadi. Semua itu diraih berdasarkan semangat yang luar biasa dan melalui perjuangan yang panjang ya tentunya. Juga keuletan ya teman-teman, kesabaran, ketelatenan, dan semua itu
bisa kita raih, dan alhamdulillah Tuhan memberikan izin dan ridhonya sesuatu hal yang terbaik ini bisa terjadi pada diri kita. Selain yang berada di almari ini, masih ada, aku simpan teman-teman ya, berada di belakang karena di sini tempatnya sudah penuh ya. Dan ini penghargaan dan sertifikat ini saya dapatkan setelah tahun 2010 ke sini ya teman-teman ya. Untuk penghargaan sebelumnya, sebelum tahun 2010 itu sudah aku taruh di belakang gitu ya. Masanya sudah kedaluarsa ya, tapi itu pun juga menjadikan sejarah hidup saya, bahwasanya alhamdulillah kita diberikan ya, pernah diberikan sesuatu yang terbaik yang aku dapatkan, dan juga mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pihak lain. Dan salah satunya yang sangat aku rasakan di ujung tahun adalah penghargaan utamanya adalah Mantepreneur, yaitu tentang kerajinan tangan yang mengambil topik dari rangkaian bunga ini. Dan rangkaian bunga saya ini sudah terjual banyak sekali dari seluruh penjuru, baik di tingkat di Indonesia ya teman-teman, dan juga dari negara tetangga. Nah, awalnya adalah merupakan hobi ya teman-teman, dan perjuangan itu memang tidak memungkiri bahwasanya sesuatu saat nanti kita akan petik hasilnya. Memang demikian ya teman-teman ya. Nah, saya tidak bermaksud apa-apa ya teman-teman, hanya sekedar apresiasi diri sendiri, bahwasanya kita merasakan bersyukur dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan nantinya mudah-mudahan bisa menginspirasi dari kawula muda dan juga teman-teman ya, yang masih panjang jenjangnya, sehingga akan mendapatkan prestasi yang juga lebih baik lagi. Nah, selain aku memang suka untuk merangkai dari bunga artifisial teman-teman, saya memang suka untuk melakukan berkebun dengan menanam segala macam tanaman, baik buah, sayuran ya, dengan memanfaatkan pekarangan halaman ya teman-teman, sehingga akan lebih maksimal, lebih bermanfaat. Oke teman-teman, sekilas kita akan lihat ya tanaman-tanaman di halaman, dan kita sekilas sudah mengapresiasi apa yang selama ini pernah aku dapatkan. Semoga menginspirasi kawula muda juga dari teman-teman sekalian ya, untuk lebih bersemangat ya. Usia itu adalah angka ya teman-teman ya, tapi kita tetap semangat untuk berkarya. Oke, kita akan healing ke halaman, dan nanti kita akan lebih sejuk lagi ya mata kita ya teman-teman ya. Hati kita juga akan lebih sejuk lagi dengan melihat tanaman-tanaman yang asli berada di halaman ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan keluar ke halaman. Nah teman-teman, setelah kita lihat sebentar untuk dekorasi ruang tamu kita, dan juga rangkaian-rangkaian bunga, dan sedikit ya tentang penghargaan ya, WMS Reward, dan juga penghargaan aku di tingkat kabupaten, aku apresiasi ya sekilas aja ya. Kita sekarang akan healing untuk menikmati suasana di sore hari ini untuk tanaman-tanaman hias yang berada di halaman aku. Kita di halaman aja ya teman-teman, karena untuk yang di belakang ini sudah agak sore, jadi cahayanya kurang terang. Teman-teman, di halaman atau di teras aku ini ada bunga
anggrek ya yang saat ini masih cantik teman-teman. Nah, warna juga masih segar, belum pudar ya. Dan satu pun tangkai masih belum ada yang rontok. Nah, teman-teman, seperti ini. Dan juga ada vanda ya, teman-teman, di sini. Nah, ini dan ini juga berbunga. Nah, ini adalah merupakan pintu gerbang masuk ke ruang tamu ya, teman-teman ya. Dan coba kita akan lihat di sisi sebelah kiri dulu, teman-teman. Di bagian kiri ini juga aku pasang lampu kurung ya, teman-teman, biar kelihatan eksotik seperti kafe ya. Dan aku letakkan juga dari tanaman pilo yang sudah jumbo, dan ini akan aku ganti teman-teman. Nanti akan aku ganti anggrek yang sudah gede banget di belakang dan bunganya tuh cantik sekali. Dari anggrek Mr. Bean ya, yang rajin banget berbunga. Nanti aku letakkan di sini, dan tanaman ini nanti akan aku ganti. Sebenarnya sih masih bagus tanaman ini, cuman rasanya aku bosan saja teman-teman. Oke, kita akan jalan ya teman-teman, untuk sekedar keliling saja, untuk healing di sore hari, agar pikiran kita jadi rileks, hati kita jadi penuh kesejukan ya, dengan melihat tanaman-tanaman yang berada di halaman ini teman-teman. Berkebun itu memang sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Selain kita bisa terapi kejiwaan secara alamiah, fisik pun jadi sehat, karena kita banyak kegiatan motorik ya, atau fisik ya teman-teman, dengan penggantian media ya, dengan merawat tanaman. Ini kita juga melakukan pemupukan, penyiraman, bahkan juga melakukan perawatan dan juga treatment gitu. Dan di sini teman-teman ada bunga celosia juga ya, yang baru saja ini keluar kuntum bunganya. Ini dulu saya juga tidak tanam teman-teman, tiba-tiba saja bermunculan dan bunganya ini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Dan sekarang kita akan lihat di deret di sebelah sini. Anggrek-anggrek ini aku letakkan di batangan kayu. Nah, seperti ini, dan batangan kayu ini satu batang ada beberapa anggrek gitu ya teman-teman. Dan ini ada anggrek dendro ya, warna hijau dan berlidah ungu nih teman-teman ya, cantik sekali. Dan batangan anggreknya itu aku taruh di pot yang sebelumnya aku cor ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan anggrek-anggrek yang aku taruh di batangan kayu ini hidupnya mandiri banget teman-teman. Jadi walaupun katakanlah 5 hari ya maksimal, itu kita masih belum sempat menyiram, anggrek ini dengan kita taruh di batangan kayu ini, dan kita juga pakai media dari kokopit, ini anggrek ini bisa tahan lama. Dari dekat seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita melakukan penyiraman katakanlah hari ini, nanti 5 hari ke depan ini masih kuat teman-teman. Bila mana kita memang tidak sempat atau kita berada di luar daerah ya, itu anggrek-anggrek yang kita tanam dan kita tempel di kayu ini masih bisa bertahan lama. Dan anggreknya itu lebih seger ya teman-teman ya, lebih seger, karena kayu-kayu ini sifatnya adalah masih menyerap dan menyimpan air dari penyiraman itu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, anggrek bulan ya, dan ini masih ada beberapa yang masih spike dan kenop, bentar lagi juga akan berbunga semuanya. Dan ini ada dendro ya teman-teman, yang semi keriting ya,
cantik banget. Nah, ini lagi teman-teman ya. Ini juga banyak sekali akarnya seperti ini, dan satu batang dari kayu ini terdiri dari beberapa batang anggrek dan rimbun-rimbun sekali teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, seperti ini teman-teman ya. Dan ini juga mulai keluar spike lagi. Ini juga lagi mekar bunganya. Ini juga ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Unik kan? Jadi kelihatan seperti bonsai dan akarnya itu banyak yang keluar. Jadi anggrek ini dijamin sudah adaptasi dan juga sudah mandiri ya teman-teman ya, karena dia sudah banyak akar yang menempel di kayu ini. Dan kayu sifatnya adalah seperti investasi, maksudnya bila mana hari ini disiram, kayu ini masih menyimpan air dan bisa bertahan untuk memberikan kelembapannya untuk akar-akar anggrek ini. Jadilah anggrek-anggrek ini yang subur dan tumbuh secara mandiri dan beradaptasi. Ini warnanya ungu ya teman-teman, dan ini juga ada yang masih kenop. Nah, seperti ini. Dan ini pun anggrek vanda yang juga aku tempel di kayu. Nah, seperti ini. Daunnya bongsor-bongsor sekali teman-teman, dan warna bunganya itu juga cantik sekali. Termasuk ini juga bongsor banget ya teman-teman, dan masih kenop ini teman-teman. Dan sederet dari anggrek ini. Nah, ini yang di bagian sini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini juga aku tempel di kayu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tidak khawatir terjadi kekeringan atau dehidrasi, karena di kokopit ini ya teman-teman, yang kita jadikan media dari anggrek ini bisa menyimpannya. Dia investasi air ya, dan memberikan kelembapan di akar anggrek ini. Jadilah anggrek-anggrek ini yang bisa berbunga dengan cantik seperti ini. Seperti ini, rimbun-rimbun ya teman-teman ya, bunganya ya, cantik sekali. Nah, seperti ini, warnanya cantik ya teman-teman ya. Warnanya itu merah, ini merah keunguan. Nah, seperti ini juga teman-teman, batangnya sangat panjang sekali, warnanya kuning kehijauan. Dan ini juga teman-teman yang aku tempel di batangan kayu. Ini ada yang mulai muncul ya, spike-nya masih kecil teman-teman. Dan di sebelahnya juga ini muncul spike, dan di bagian sini ini juga muncul spike. Nah, ini, dan bunganya sangat cantik sekali seperti ini. Jadi dalam satu batangan kayu ini berbatang-batang anggreknya, dan semua cabangnya atau pohonnya itu sudah mulai keluar spike-nya, sudah keluar bunganya yang cantik dan tinggi sekali ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, tidak terasa teman-teman kalau kita sedang berada di halaman untuk satu persatu ya, melihat-lihat dan mencermati dari tanaman anggrek kita. Rasanya itu waktu sangat cepat sekali. Iya, dan kita bisa move on dari pekerjaan satu ya teman-teman. Mungkin barusan mencuci, kita bisa melihat di kebun di halaman depan ini anggrek-anggrek kita. Nanti kita berganti memasak, sederetan kegiatan rumah tangga seperti itulah. Dan ini adalah bagian dari
kegiatan yang sangat menghibur, dan ini sangat bagus sekali teman-teman untuk merawat kesehatan jiwa kita ya, agar selalu nyaman ya teman-teman, dan bahkan bisa meningkatkan imun teman-teman ya. Nah seperti ini, semuanya aku tempel di kayu teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi anggrek aku ini tumbuh di batangan kayu semua seperti ini. Ada sih juga yang aku taruh di pot ya, bila mana ada teman-teman yang order atau pesan, itu bisa memilih, bisa yang di batangan kayu seperti ini, dan juga ada yang dari di media pot. Saya tuh suka yang berada di batangan kayu, itu dia lebih adaptasi, lebih mandiri, dan juga anggreknya itu cepat sekali pertumbuhannya teman-teman. Dan juga apa ya namanya, anggrek di kayu ini kelihatan unik teman-teman, seperti bonsai gitu ya. Coba ya kita lihat. Unik ya teman-teman ya. Dan bunganya itu lebat teman-teman, bunganya itu lebat-lebat sekali, rantainya itu juga panjang sekali. Ini juga warnanya itu mirip-mirip gitu sih ya. Ini hijau tapi lidah ungu, dan ini tuh kuning, lidahnya ungu juga teman-teman. Jadi batangan kayu ini bisa membuat bunga anggrek itu tangkainya tuh bisa panjang-panjang dan jumbo gitu teman-teman ya, seperti ini ya. Dan kelihatan unik seperti bonsai gitu. Narsis banget dilihatnya ya. Nah seperti ini. Ini saking beratnya ya teman-teman. Iya jadinya sampai seperti ini. Jadi kayunya itu sembarang kayu ya, tapi aku suka kayu-kayu yang bentuknya tidak beraturan, ada cabang-cabang gitu. Jadi setiap cabang kayu itu bisa kita tempel anggrek, jadi seperti ini teman-teman. Nah ini juga sudah terlihat ada keluar spike-nya ya teman-teman ya, dan ini rimbun sekali teman-teman, dan batang lainnya di satu pohon ini sangat lebat sekali bunganya. Nah seperti ini. Jadi kita dengan melihat ya, menikmati pertumbuhan anggrek ini bisa menutrisi dan menginspirasi ya teman-teman. Jadi pikiran kita itu bisa rileks ya, bisa nyaman gitu ya teman-teman ya. Dan di bawahnya ini adalah dari Anthurium kuping gajah yang juga sangat rimbun sekali teman-teman. Di sampingnya ini adalah tanaman aglonema ya teman-teman, yang baru saja aku repotting dan sudah mulai tumbuh. Masih sekitar 3 minggu teman-teman, tapi sudah tumbuh bagus. Strepsis ya teman-teman, ini aglo jenis Ricota. Dan ada warna-warni dari tanaman dari keladi wayang. Nah, dan di bawah ini sederet juga dari aglonema ya teman-teman, yang juga baru aku repotting, tapi sangat cepat sekali pertumbuhannya, bagus sekali teman-teman. Semuanya nampak sehat dan subur seperti ini.
Nah, di sini juga ada pelabuhan kecil. Dan yang berada di atas itu adalah dari toko jepun, tapi kalau di sore hari dia sudah menuju gunanya kalau siang hari ya. Jadilah seperti ini teman-teman. Ini hanya sebatas koleksi ya teman-teman, dan ini adalah merupakan sarana untuk saya berlatih, untuk belajar, untuk merawat anggrek. Dan karena saya masih pemula, saya mencoba untuk tanam anggrek yang aku tempel di kayu-kayu ini, karena saya rasa menanam anggrek yang kita tempel di kayu-kayu seperti ini tuh lebih mudah ya teman-teman, dan kita tidak terlalu repot harus setiap hari menyiram. Nah itu tadi karena kayu-kayu ini masih menyimpan air ya, jadi masih ada resapan yang mana bila terjadi kekeringan atau kita masih belum sempat menyiram, anggrek yang ditempel di kayu ini masih aman dan tidak terjadi dehidrasi. Jadi secara keseluruhan seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini, jadi berkebun itu memang sangat menyenangkan, menyehatkan, dan juga sebagai sarana terapi kejiwaan. Jadi jiwa itu terasa sehat, segar gitu ya, jadi merasa senang gitu ya teman-teman ya, bersemangat gitu. Nah seperti ini teman-teman. Tapi tentunya berkebun itu juga melatih karakter dan jiwa kita menjadi penyabar teman-teman, karena kita merawat tanaman-tanaman ini ya, menghadapi banyak hal tantangan, sehingga kita harus bisa mencari solusi bagaimana agar tanaman kita itu hidup dengan bagus, dengan subur, tidak sampai mati, tidak sampai layu. Dan menghadapi hal-hal yang demikian itu diperlukan kesabaran, keuletan, kesungguhan, dan upaya untuk memperjuangkan agar supaya tanaman yang kita miliki, kadang kita kan belinya mahal dan sayang kan kalau terjadi mati, layu, dan tidak bisa kita tolong. Jadi kita juga harus memiliki ya teman-teman trik dan cara, tips agar supaya tanaman kita itu bisa tumbuh dengan bagus dan kita bisa merawatnya dengan baik dan mudah gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, secara keseluruhan tanaman yang berada di halamanku ini seperti ini, cukuplah saya gunakan untuk healing, saya gunakan untuk hiburan dan berkegiatan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya, karena hari sudah petang teman-teman, dan cahayanya ini juga sudah kurang bagus ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena saya baru sempat di sore hari ini untuk buat videonya tentang tanaman aku dan review penataan ruang tamu di rumah saya. Nah oke, jangan bosan dan ikuti terus ya teman-teman video-video terbaru aku, dan jangan lupa selalu dukung untuk like, share, komen, dan subscribe. Juga selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.